Akropolis, pendahuluan. Akropolis dalam bahasa Yunani, akros yang artinya tertinggi, polis artinya kota. Benteng atau benteng alam yang dibentengi di Yunani kuno. Orang Yunani membangun kota mereka di dataran dekat atau di sekitar bukit berbatu yang dapat dengan mudah dibentengi atau dipertahankan. Kata Akropolis merujuk atau mengacu pada bukit dan apa yang dibangun di atasnya. Hampir setiap kota di Yunani memiliki akropolisnya sendiri yang menyediakan tempat perlindungan bagi penduduk kota selama masa perang. Kadang-kadang penguasa kota tinggal di dalam tembok benteng ini. Dalam banyak kasus, akropolis menjadi situs kuil dan bangunan umum dan dengan demikian berfungsi sebagai pusat keagamaan kota dan titik fokus kehidupan publiknya dan sebagai tempat perlindungan. Akropolis yang paling terkenal di dunia kuno adalah Akropolis Athena. Reruntuhan kuil dan pahatannya secara luas dianggap sebagai contoh terbaik dari seni dan arsitektur Yunani kuno. Dibangun di atas bukit kapur yang menjulang sekitar 150 meter atau sekitar 500 kaki di atas permukaan laut, Akropolis mendominasi kota Athena. Ia merumahkan sisa-sisa Parthenon, sebuah kuil megah yang didedikasikan untuk Dewi Athena, Trophilia. Gerbang marmer monumental dan pintu masuk utama ke Akropolis, Praxium, sebuah kuil yang terkenal karena kesempurnaan detailnya, dan kuil Athena Nike. 2 Romawi. Bangunan di Athenian Acropolis. Akropolis Athena telah dihuni sejak zaman Neolitikum, tetapi para arkeolog hanya menemukan sedikit sisa-sisa penghuni awalnya. Selama akhir zaman perunggu, dari sekitar tahun 1450 hingga 1200 sebelum Masehi, benteng istana yang sangat dibentengi dibangun di atas bukit dan tembok batu besar dibangun di sekitarnya. Para sarjana tahu sedikit tentang Akropolis Athena pada periode akhir zaman perunggu hingga periode Arkaik dari 750 hingga 450 sebelum Masehi. Dikarenakan aktivitas pembangunan belakangan mengaburkan jejak, Akropolis mungkin tetap menjadi benteng yang dibentengi sekaligus menjadi tempat perlindungan keagamaan. Kuil batu pertama Athena, Dewi Pelindung dan Pelindung Kota, dibangun di Akropolis pada awal abad ke-6 Masehi. Dan itu mungkin berdiri dengan kasar di mana Parthenon sekarang berdiri. Kuil yang lebih sederhana mungkin mendahulunya. Kemenangan Yunani dalam pertempuran Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi di dekat Athena menginspirasi orang Athena untuk melakukan program ambisius untuk membangun kuil baru untuk merayakan kekalahan mereka dari Persia. Lihat Perang Persia. Pembangunan kuil pertama sedang berlangsung ketika Persia menjarah Athena pada tahun 480 sebelum Masehi, menjarah dan membakar kuil dan monumen di Akropolis.
Orang Yunani akhirnya mengalahkan Persia pada tahun 479 sebelum Masehi. Tapi tidak ada bangunan yang dibangun di Akropolis selama hampir 30 tahun. Sebuah proyek besar untuk membangun kembali Akropolis dimulai sekitar 450 sebelum Masehi di bawah Pericles, tokoh terkemuka dalam politik Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Mahakarya yang dihasilkan mencerminkan Athena pada puncak kekuasaannya di dunia kuno. A. Propylaea. Pintu masuk utama ke Akropolis adalah gerbang monumental yang disebut Propylaea, yang terbuat dari marmer putih. Itu terletak di ujung barat kandang berdinding dekat puncak Akropolis. Di ujung jalan yang curam dan berliku. Itu dimulai, atau hal tersebut dimulai, pada tahun 437 sebelum Masehi, tetapi pengerjaannya berhenti 5 tahun kemudian, mungkin karena ancaman perang. Perang Peloponnesia antara Athena dan aliansi yang dipimpin oleh Sparta akhirnya pecah pada tahun 431 sebelum Masehi. Aliansi Sparta mengalahkan Athena dan Propylaea tidak pernah diselesaikan. Propylaea dirancang oleh arsitek Yunani Nisikos untuk memiliki bagian tengah dengan bukaan lebar dan 2 sayap, satu di utara dan satu lagi di selatan, atau menuju ke selatan. Fasad bagian tengah terdiri dari 6 kolom dengan jarak yang lebar dalam tatanan gaya Doric sederhana. Di dalam 2 kolom dalam tatanan Ionik yang lebih elegan membagi area tengah menjadi 3 bagian tempat pengunjung melanjutkan. Sayap utara digunakan untuk galeri lukisan dan sayap selatan digunakan sebagai jalan masuk ke kuil Athena Nike. Sayap-sayapnya tidak pernah diselesaikan. B. Kuil Athena Nike. Kuil marmer kecil Athena Nike berdiri tepat di luar Propylaea, di punggung bukit yang menonjol ke selatan dan barat. Kuil ini adalah kuil atau bangunan pertama yang dilihat pengunjung saat mereka mendaki Akropolis. Ini dirancang oleh arsitek Kallikratis yang juga mengerjakan Parthenon dan dibangun pada 420 sebelum Masehi dengan gaya Ionik. 4 kolom Ionik berdiri sejajar di depan dan di belakang candi ini, yang hanya berukuran 8,2 kali 5,4 atau 27 kali 18 kaki. Sebuah dekorasi berukir garis horizontal terus-menerus melingkari candi tepat di bawah atap. Di sisi timur menggambarkan konferensi para dewa dan di sisi lain adegan pertempuran dari mitologi Yunani. Dewi Athena adalah pelindung kota Athena. Nike diucapkan Nike adalah bahasa Yunani untuk kemenangan. Kuil itu dengan demikian didedikasikan untuk Athena sebagai pembawa kemenangan. C. Parthenon. Parthenon segera terlihat setelah pengunjung memasuki Akropolis melalui Propylaea. Juga didedikasikan untuk Athena, kuil besar yang dibangun seluruhnya dari marmer ini dianggap sebagai mahakarya terbesar arsitektur Yunani karena proporsinya yang harmonis, kehalusan arsitekturalnya, dan pahatan elegan
yang menghiasinya. Kuil ini dirancang oleh arsitek Yunani yang bernama Ictinus dan Callicrates dan dibangun dari 447 hingga 438 sebelum Masehi. Ini memberi ukuran 31 kali 70 meter atau 102 kali 230 kaki. Parthenon dibangun dengan urutan Doric yang sederhana dan kuat dengan 8 kolom di setiap ujungnya dan 17 kolom di setiap sisinya. Melalui penyesuaian yang cermat pada desain dan lokasi kolom dan platform lantai Parthenon, para arsitek menangkal ilusi optik yang dapat mengganggu tampilan bangunan dari kejauhan. Tanpa penyesuaian seperti itu, platform mungkin tampak melorot di tengahnya, misalnya, dan kolom mungkin tampak memiliki profil yang sedikit melengkung. Sebuah bangunan pusat dengan 2 ruangan pernah menjadi tempat patung Athena yang terbuat dari gading dan emas yang tingginya mungkin 10 meter atau 33 kaki. Phidias, yang dianggap oleh banyak orang sebagai pematung Yunani terbaik, mengawasi desain dan pelaksanaan patung di Parthenon yang diselesaikan pada 432 sebelum Masehi. Patung menghiasi pediment atau elemen segitiga di bawah atap di setiap ujungnya. Metop atau panel persegi di bawah pediment dan keempat sisi Parthenon dan dekorasi di sekitar ruangan interior. Patung di pediment barat menggambarkan kontes Athena dengan dewa Poseidon yang menguasai Athena. Pahatan yang menunjukkan kelahiran Athena diapit oleh dewa dan dewi, menghiasi pediment timur. Patung yang diukir di metop menggambarkan pertempuran legendaris yang diperjuangkan oleh orang Yunani. Prosesi untuk menghormati Athena berlangsung di sepanjang dekorasi. Sedikit dari patung Parthenon asli yang tersisa. Banyak dari patung yang masih hidup dapat dilihat di British Museum di London, Inggris. Museum Akropolis di Athena juga menyimpan patung dan benda-benda dari situs tersebut. The Erechtheum. Di luar Parthenon dan di dekat dinding utara Akropolis berdiri Erechtheum, yang namanya diambil dari Erechtheus, seorang pahlawan dan menurut beberapa silsilah mitologis, seorang raja Athena. Kuil ini didedikasikan untuk beberapa dewa termasuk Athena dan Poseidon, dan menyimpan patung paling suci orang Athena, gambar kayu Athena, Polias, Athena, Dewi Kota. Erechtheum seperti Propylia kemungkinan besar dirancang oleh Mnesicles. Pembangunannya dimulai pada 430-an atau 420-an sebelum Masehi dan berakhir pada 405 sebelum Masehi. Erechtheum adalah salah satu bangunan paling rumit di Akropolis. Rencananya tidak teratur, mungkin karena situsnya miring dan kebutuhan untuk melestarikan tempat ibadah sebelumnya di situs atau di sekitarnya. Serambi proyek dari 3 sisi Erechtheum, tetapi mereka berada pada ketinggian yang berbeda dan tidak berpusat pada setiap sisi. Kolom ionik yang anggun menopang beranda di sisi timur dan utara.
Caryatid yang anggun, kolom yang diukir dalam bentuk figur wanita yang terbungkus, menopang serambi para gadis di sisi bagian selatan. 3. Romawi, sejarah Akropolis Athenia. Nasib bangunan di Akropolis mencerminkan sejarah Athena. Saat agama Kristen menyebar di seluruh dunia kuno, beberapa bangunan di Akropolis dirubah menjadi gereja. Parthenon misalnya menjadi gereja pada tahun 426 Masehi dan didedikasikan kembali kepada perawan Maria dan dinamai Our Lady of Athens pada tahun 622. Setelah Athena berada di bawah kendali Kekaisaran Ottoman pada 1458, Parthenon menjadi masjid dan Akropolis kemudian menjadi garnison. Pada tahun 1687, Jenderal Venesia Francesco Morosini mengepung dan membombardir Akropolis, yang menyebabkan kerusakan besar ketika peluru meriam menyalakan bubuk mesiu yang disimpan di Parthenon. Pada awal tahun 1800-an, Duta Besar Inggris untuk Sultan Ottoman yang bernama Lord Elgin memperoleh izin untuk mengambil potongan-potongan batu dengan tulisan atau gambar. Dia kemudian memindahkan sebagian besar dekorasi dari Parthenon, mengangkut potongan-potongan itu ke Inggris, dan kemudian menjualnya ke British Museum, di mana mereka dipajang sebagai Elgin Marbles. Pemerintah Yunani berturut-turut tidak berhasil meminta pengembalian patung Parthenon. Akropolis secara bertahap dipulihkan setelah Yunani memperoleh kemerdekaannya dan kekuasaan Ottoman pada tahun 1829. Upaya restorasi awal terkonsentrasi pada penghapusan semua penambahan yang dibangun setelah periode klasik, berakhir pada 323 sebelum Masehi. Pada abad 20, polusi udara dari ribuan pengunjung tahunan ke Akropolis juga menyebabkan kerusakan serius, dan tindakan yang diambil sejak tahun 1970-an dan difokuskan pada perlindungan dan pelestarian bangunan di Akropolis. Caryatid Erechtheum misalnya dipindahkan dan diganti dengan cetakan marmer aslinya. Pengunjung dapat melihat Caryatid asli di Acropolis Museum dan British Museum. Proyek rekonstruksi besar dimulai di Akropolis pada tahun 1981. Setelah bangunan mengalami kerusakan akibat gempa, pekerjaan di Propilia diselesaikan oleh Olimpiade musim panas 2004 yang diadakan di Athena, tetapi Parthenon sebagian masih tersembunyi oleh perancah.